Chapter 1101 dengan judul Pavilion Pemurnian Artefak. Yang Kai membersihkan gua sedikit sebelum memilih tempat terbaik untuk mengatur kamarnya. Segera setelah itu, Yang Kai meninggalkan gua dan berjalan di sekeliling gunung Gua Naga sambil memikirkan berbagai arai yang digunakan untuk mengumpulkan energi dunia. Dia telah melakukan kontak dengan arai roh jenis ini berkali-kali sebelumnya. Sekte Surga Melonjak Tong Huan Rim, Tanah Suci 9 Surga, kediaman benua terapung, Istana Zhong Ao di Bintang Hujan. Semua tempat ini memiliki arai roh. Karena Yang Kai memutuskan untuk tinggal di sini, tentu saja ingin menciptakan lingkungan kultivasi terbaik. Pemahaman Yang Kai tentang spirit arai cukup sederhana, dengan sebagian besar pengetahuan terkonsentrasi di sekitar alchemic spirit arais. Tetapi semua spirit arai memiliki beberapa kesamaan di antara mereka, menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Dan dengan pengalaman luas Yang Kai merancang dan menetapkan sebuah pertemuan energi dunia dasar spirit arai setidaknya bisa dilakukan. Menciptakan spirit arai yang layak akan membutuhkan sebidang tanah dengan topologi yang sesuai, dilengkapi dengan beberapa bahan yang dihubungkan bersama oleh berbagai. Meskipun area Gunung Gua Naga tidak terlalu besar, Yang Kai menemukan bahwa kondisi alam di sini sebenarnya cukup bagus. Ada beberapa puncak di dekat gua yang ditunjukkan Wuyi padanya. Dan jika mengambilnya sebagai fondasi, dia harusnya tidak kesulitan mengatur arai roh yang baik. Ketika Yang Kai berjalan melalui pegunungan, dia terus memikirkan beberapa hal yang Penutua Agung Shu Hui katakan kepadanya ketika dia adalah guru suci dari 9 surga tanah suci, terutama tentang misteri 9 puncak spirit arai. Segera Yang Kai punya beberapa rencana awal. Dengan rencana ini dalam pikirannya, Yang Kai berangkat langsung ke kota nasib surgawi yang hanya 50 km jauhnya. Heavenly Fate City dianggap sebagai kekuatan independen di bawah kendali Shadow Moon Hall. Bahkan jika keluarga Hai Ke lebih dekat dengan kota nasib surgawi, kota itu sendiri sangat kaya. Itu bukan sesuatu yang bisa dikelola oleh keluarga kecil seperti mereka. Heike Family hanya memiliki beberapa toko di dalam kota yang menyediakan pekerjaan bagi para kultivator mereka untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Saat memasuki kota nasib surgawi, Yang Kai menemukan bahwa ada aliran orang yang mengalir melalui jalan-jalan dan ke toko-toko. Kemakmuran tempat ini tidak lebih buruk dari kota-kota di Rainfall Star ataupun Watermoon Star. Sebagian besar pemilik toko di sini memiliki milik Shadow Moon Hall atau pasukan yang melekat pada Shadow Moon Hall. Dengan begitu banyak orang berkumpul, uang juga berlimpah, sehingga setiap toko adalah pohon uang yang besar. Tidak ada penjaga di gerbang untuk mengumpulkan sain kristal. Shadow Moon Hall mengizinkan siapapun masuk keluar kota dengan bebas. Yang Kai memasuki kota dengan semangat tinggi dan mulai berjalan santai, melihat-lihat berbagai toko. Segera yang mengejutkan, Yang Kai menemukan bahwa nilai sain kristal di sini di Shadow Moon Star jauh lebih besar daripada bidang kultivasi lainnya. Sebagai contoh, sebotol pil budidaya yang harganya 300 kristal sain tingkat rendah pada bintang budidaya lainnya hanya berharga 200 di sini. 500 keping sain kristal peringkat rendah hanya bernilai sekitar 400 keping di sini. Keterasingan dari dunia luar memungkinkan Shadow Star mengembangkan penilaiannya sendiri untuk sain kristal. Kelangkaannya membuat mereka lebih berharga. Kemungkinan seorang membeli suatu dengan harga sain kristal yang lebih sedikit. Yang Kai cukup bersemangat karena dia memiliki lebih dari 47.000 kristal sain tinggi di ruang buku hitamnya. Konversi antara kualitas sain kristal yang berbeda kira-kira 1 menjadi 5.
yang berarti 1 sen pangkat tinggi dapat ditukar dengan 5 sen kristal pangkat menengah, dan 1 sen pangkat sen kristal dapat ditukar dengan 5 kristal sen pangkat rendah. Pelaksanaannya mencakupan penuh. Yangkai memiliki lebih dari 1 juta sen kristal tingkat rendah dan dapat membeli banyak hal yang diinginkannya. Dia segera mulai membeli biji dan bahan untuk dibutuhkan. Setelah itu, Yangkai dengan gembira berjalan ke sebuah toko yang disebut Artifact Refining Pavilion. Di kota manapun, selalu ada tempat yang didedikasikan untuk pemurnian artefak, apakah itu alam Tonghuan atau berbagai bintang kultivasi dari lapangan bintang. Selama ada kota yang dipenuhi dengan para kultivator, fasilitas seperti itu pasti akan ada. Tidak banyak kultivator memahami pemurnian artefak, sehingga mereka sering perlu menemukan pemurnian artefak yang terampil untuk membantu mereka. Dengan mendirikan toko-toko seperti ini, Artifact Refiners tidak hanya memiliki kesempatan untuk mempraktikkan kerajinan mereka, tetapi juga untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Pavilion penyulingan artefak di kota surgawi juga bisa dianggap sebagai anak perusahaan dari Shadow Moon Hall. Dan dari puluhan penyulingan artefak yang bekerja di sini, sebagian besar dari mereka adalah milik Balai Shadow Moon atau disewa oleh mereka. Mereka yang disewa untuk bekerja di sini oleh Shadow Moon Hall harus memberikan sebagian dari keuntungan mereka ke Shadow Moon Hall, tetapi memiliki kebebasan untuk datang dan pergi sesuka hati, tidak harus menjawab ke Shadow Moon Hall. Ketika Yangkai tiba, dia dikejutkan oleh adegan hidup di dalam. Setidaknya ada 200 kultivator dengan kekuatan yang berbeda-beda menunggu antrian Artifact Refiners di Artifact Refining Pavilion untuk membantu mereka memperbaiki atau menyesuaikan artefak mereka. Begitu Yangkai muncul, banyak pasang mata mendarat padanya. Beberapa di antaranya berisi rasa kewaspadaan yang mendalam. Tampaknya khawatir dia akan mencoba memotong gratis. Adegan ini tidak bisa tidak mengingatkannya pada kerumunan yang berkumpul di luar 9 puncak ketika 9 surga tanah suci mulai menawarkan layanan alkimia. Pada saat itu, banyak orang yang rela menunggu di luar 9 puncak selama beberapa bulan untuk meminta alkimia dari tanah suci. Pada saat ini, ingat adegan-adegan seperti itu, Yangkai tidak dapat membantu memahami kecemasan orang-orang itu. Apakah dia harus menunggu selama itu? Yangkai mengerutkan kening. Seseorang pria yang berpakaian seperti toko berjalan ke Yangkai pada saat itu. Pria ini tidak terlalu muda dan kekuatannya tidak terlalu besar. Rupanya dia menyerah untuk memajukan budayanya dan memutuskan untuk bekerja di sini untuk mendapatkan penghidupan. Mengambil semacam pamflet, dia dengan antusias menyerahkannya kepada Yangkai dan tersenyum. Lihatlah dan pilih sendiri. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, jangan ragu untuk bertanya kepadaku. Yangkai menerima pamflet ini, dan setelah membaca sepintas, dia mendapati bahwa pamflet itu mencantumkan nama beberapa lusin penyulut artefak di pavilion. Penyuling artefak beserta kemampuan, biaya, serta nomornya. Yangkai bertanya dan diberitahu bahwa angka tersebut mengindikasikan beberapa banyak petani yang mengantri untuk layanan penyulingan artefak. Yangkai melirik pamflet ini dan menemukan bahwa orang yang paling terampil sudah memiliki lebih dari 30 kultivator yang menunggu jasanya dan bahwa ia mampu memperbaiki artefak kelas tinggi Senki. Tidak heran begitu banyak orang yang menunggunya. Artefak refiners seperti alkemis memiliki hierarki mereka sendiri. Semakin tinggi grade seseorang, semakin tinggi artefak atau pil yang bisa mereka sebut suling. Itu tidak mudah bagi kultivator untuk menemukan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk artefak daripada untuk pil. Jadi, ketika memilih artefak refiner, mereka akan sangat berhati-hati, lebih memilih untuk membayar lebih untuk seseorang dengan keterampilan yang lebih tinggi daripada menghemat uang dengan meminta seorang lebih sedikit ahlinya. Biaya artefak refiner yang mampu memperbaiki artefak kelas tinggi Senki tidak rendah, tetapi dengan tingkat keterampilan seperti itu, tentu saja banyak kultivator yang bersedia membayar. Tetapan Yangkai menyapu nama-nama berbagai penyuling artefak dan segera memperbaiki yang
tertentu bernama Yang Yan. Alisnya berkerut saat dia dengan hati-hati membaca detail mereka. Artefak Ravener mana yang diinginkan pelanggan terhormat untuk meminta layanan pemurnian? Si penjaga toko bertanya sambil tersenyum. Apakah informasi ini akurat? Yang Kai bertanya. Si penjaga toko tersenyum. Pelanggan yang terhormat, tidak perlu khawatir. Artefak Refining Pavilion kami adalah industri Shadow Moon Hall, dan sebagian besar artefak Refiners di sini adalah murid Shadow Moon Hall. Cara dan kemampuan mereka telah melewati evaluasi ketat dari Shadow Moon Hall, dan harga yang wajar telah ditetapkan. Ini adalah bisnis yang jujur dan tidak ada pernah melakukan penipuan. Yang Kai menatap pria ini dalam-dalam sebelum mengangkat pamflet ke atas dan menunjukkan ke nama tertentu. Orang ini bernama Yang Yan, sangat bertanggung jawab dan mengklaim mampu memperbaiki artefak King Grade. Jadi mengapa tidak ada yang meminta jasanya? Angka di belakang nama Yang Yan jelas 0, yang berarti bahwa tidak ada yang mau menunggu dalam antrian untuk layanan pemurnian artefaknya. Berbeda dengan dia, penyuling artefak lain semuanya penuh dan sibuk. Senyum penjaga toko sedikit terkulai ketika dia berkata, pelanggan yang terhormat, seperti ini. Jaminan kualitas artefak Refining Pavilion hanya berlaku untuk artefak Refiners dari Shadow Moon Hall. Artefak Refiners yang dikontrak dari luar, keahlian dan biaya mereka semuanya diputuskan sendiri, dan kami tidak punya cukup waktu untuk memverifikasi klaim mereka dengan benar. Ketika Grandmaster Yang Yan datang ke pavilion penyulingan artefak, kami mencoba menghentikannya, tetapi Grandmaster bersikeras bahwa dia mampu memperbaiki artefak Origin Grade. Saya tidak menyarankan Anda memilihnya. Jika Anda kerugian, kami tidak akan membayar kompensasi, dan kami memiliki banyak penyuling artefak lain untuk dipilih. Mendengarkan toko ini, selain terkejut bahwa Yang Yan adalah seorang wanita, Yang Kai segera mengerti bahwa ia adalah metode yang digunakan Shadow Moon Hall untuk menekan penyuling artefak asing. Jaminan artefak Refining Pavilion tidak mencakup artefak Refiners yang disewa berdasarkan kontrak, sehingga banyak kultivator yang membutuhkan layanan akan memiliki lapisan kekhawatiran tambahan dan menghindari memilihnya jika memungkinkan. Penyuling artefak lainnya, Yang Kai mengerutkan kening dan perlahan menggelengkan kepalanya. Jadwal dari penyuling artefak lain cukup penuh dan akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk satu gratis. Apakah pelanggan terhormat terburu-buru? Jika itu masalahnya, Anda bisa meninggalkan bahan-bahannya di sini dan kemudian mengambil produk yang sudah jadi nanti. Pria itu memberi saran. Alih-alih menjawab, Yang Kai bertanya, apakah ada yang meminta jasanya kepada Yang Yan? Iya, ada. Lalu apa yang terjadi? Senyum toko itu berkedut ketika pandangan canggung menyebar di wajahnya. Tampaknya tidak mau membahas masalah ini, tetapi akhirnya mengatakan, pelanggan yang terhormat, saya sangat menyarankan Anda meminta Grandmaster lain untuk memperbaiki artefak Anda. Biayanya lebih kecil dan juga lebih adil. Bahkan, toko itu sendiri tampaknya tidak memiliki pendapat yang baik tentang Revener artefak ini yang bernama Yang Yan, yang membuat Yang Kai sangat bingung. Bertanya-tanya apa yang begitu buruk tentang keterampilannya. Saat dia baru saja memikirkannya, seorang pria kekar menyerbu keluar dari kamar dalam sambil mengutuk dengan kejam. Niat membunuh yang tebal berdenyut dari tubuhnya saat dia memegang palu perang besar di tangannya. Palu itu sedikit terlihat cukup bagus, tetapi ketika ia menatapnya, lelaki kekar itu tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Seseorang yang benar-benar berani mengutuk artefak Refiner. Yang Kai mengamati hal ini dan bertanya pada dirinya sendiri. Penyuling artefak dan alkemis semuanya memiliki status yang sangat istimewa karena jumlahnya tidak banyak. Secara umum, tidak ada kultivator yang berani menyinggungnya satu. Karena tidak peduli siapa mereka, pada titik tertentu mereka akan membutuhkan mereka untuk membantu memperbaiki artefak atau pil. Menyinggung artefak Revener atau alkemis sama dengan memotong sumber bantuan yang mungkin. Namun, tampaknya para penggarap yang menunggu di lobi sudah terbiasa dengan adegan seperti itu.
seolah-olah ini bukan yang pertama atau kedua kalinya terjadi. Tidak ada dari mereka yang berbicara untuk membujuk pria kekar ini untuk menurunkan suaranya, dan bukannya hanya menonton dengan penuh minat. Oke guys, bersambung. Itu dia chapter barusan yang dibacakan untuk kalian. Jadi di sini pertama kalinya Yang Kai bertemu Yang Yan ya. Jadi ketika dia mau minta memperbaiki suatu artefak, ternyata sangat penuh sekali guys ya. Penuh, cuman satu yang daftar antriannya kosong, yaitu si Yang Yan. Dia bingung, kenapa sih kok si Yang Yan ini gak ada pelanggan gitu kan. Dan ketika di akhir chapter ada seorang pria yang protes gitu dengan hasil yang dibuat oleh Yang Yan ini. Mari kita lanjut simak di chapter berikutnya. Check it out. Thank you.